Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue bakal ngejawab lagi 10 pertanyaan di ACFM. Dan gue bakal memilih pertanyaan secara random dan gue juga bakal ngejawab secara random aja. Pertanyaan pertama itu dari Fadilah Karimah Hasanah. Pertanyaannya adalah, Ram kapan punya pacar? Pacar tuh sebenarnya cuma pelengkap doang, sama kayak tisu dan sabun sebenarnya. Jadi kalau lu nanya kapan gue punya pacar, gue sebenarnya punya pacar juga bisa kapan aja, sudah. Cuma gue lagi pengen fokus dulu dengan kegiatan gue sekarang. Kalau udah emang waktunya ya ntar adalah pasti cewek yang hilaf. Pertanyaan kedua itu dari Arida Nurul Latifah. Menurut kamu kalau cowok nolak cewek yang cakep, tajir, sekolah di Belanda dan milih cewek freak itu artinya apa, Kak? Cowoknya pasti punya pertimbangan. Mungkin di mata kamu cewek ini cewek yang dipilih itu freak, tapi kamu kan nggak tahu. Kamu belum ketemu langsung mungkin sama orangnya, ngobrol. Jadi intinya jangan suka menjudge orang itu freak sebelum kamu duduk ngobrol bareng dan makan pisang coklat bareng. Ntar. Pertanyaan ketiga dari Rizka Ilma Amalia. Bang, kalau diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, Bang Ikram pilih untuk balik ke zaman kapan nih? TK, SD, SMP, SMA, atau kuliah? Apa alasannya? Gue milih balik ke zaman TK. Karena apa? Zaman TK itu lu bisa telanjang pinggir jalan sambil mandi hujan. Kalau mandi juga bisa mandi bareng sama cewek. Tapi yang seumur gue dulu waktu TK dulu gue sering mandi sama tetangga gue cewek. Tapi nggak malu, kita sama-sama telanjang cewek cowok di kamar mandi. Tapi kita nggak malu dan kita nggak mikir juga buat ngapa-ngapain. Jadi menurut gue kenapa gue lebih milih TK karena jadi anak kecil itu menyenangkan. Sedangkan jadi orang dewasa itu ribet. Terlalu banyak pertimbangan. Pertanyaan keempat itu dari Sri Rahmawati. Halo Sri, piye kabar ya? Bagaimana tipe pasangan yang Anda idamkan? Sebenarnya gue nggak punya tipe ya, tapi ya kalau bisa sih yang baik lah, terus cakep, tajir. Mukanya sih sebenarnya gue cakep-cakep ya, kayak Eva Celia lah. Nggak perlu jago silat juga, tapi ya yang penting mau aja gitu pacaran sama gue. Soalnya ya gue tahu berat sih emang pacaran sama gue, saingan banyak. Pertanyaan kelima dari Diah Lestari N. Bang, kalau lagi malas banget sama orang, biasanya lo gimana? Sebenarnya gue nggak pernah malas sama orang ya. Justru orang-orang yang malas sama gue. Gue kalaupun malas sama orang, ya gue cuekin sebenarnya. Gue menjauh, kayak misalkan sebelah gue ada cewek, misalkan gue lagi duduk, terus ada cewek duduk sebelah gue, terus ngerokok gitu, terus ngerokok Samsu lagi. Ngerokok Samsu, terus asapnya disemburin ke gue. Abis disemburin ke gue, puntungnya ditaruh di pala gue. Habis itu rokoknya disundut ke ini gue. Kan itu kan anjing. Karena sebenarnya ketika lu cuek itu orang yang caper sama lu yang taruhlah misalkan yang bikin lu malas tuh dia bakal capek sendiri. Kalau dan sebaliknya kalau misalkan lu tanggepin tuh justru orang yang bikin lu malas tuh ya makin bikin malas, makin rese. Pertanyaan keenam yaitu dari Ranger Pang. Ini Ranger Pang. Gue tahu nih Ranger Pang nih. So, what's your jijik banget sama nih lagu tapi apa liriknya? Yang paling gue benci lagunya adalah sakitnya tuh di sini. Saking bencinya, gue pernah ngaper tuh lagu. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Karena apa ya? Karena gue apa liriknya. Jadi gue benci lagunya. Jadinya karena gue benci, gue saking dengernya, gue benci gue jadinya malah nempel di kepala gue. Jadi liriknya gue hafal. Gue hafal lirik, abis itu gue tanpa sadar menghafal. Itu waktu kalau misalkan lu lihat coveran gue yang waktu sakitnya tuh di sini tuh ada pokoknya ini. Itu tuh gue cover sebenarnya di bawah alam sadar. Itu waktu itu gue nggak sadar karena itu sebenarnya karena gue benci banget sama lagu ini. Tapi justru karena dengan kebencian gue justru gue malah apa liriknya. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu juga nggak boleh benci sama sesuatu, nggak boleh benci berlebihan, nggak baik. Pertanyaan ketujuh itu dari Adimas Gustiana. Halo Adimas Gustiana. Bang, kalau menurut abang, anak muda sekarang yang suka lagu zaman dulu gimana? Mereka nggak salah kan bang? Maksudnya anak muda yang dimaksud itu gue. Adimas Gustiana, nggak ada yang salah ketika lo suka sama lagu-lagu zaman dulu ya. Karena gue sendiri, gue suka kok lagu-lagu zaman dulu. Kayak misalkan gue suka Backstreet Boys.
Nggak cuma suka lagunya, gue bahkan hafal liriknya dan beserta koreografinya. Ya positif sih menurut gue kalau lu suka zaman dulu. Asal lu jangan suka orang-orang dulu. Soalnya orang-orang dulu tuh sekarang pasti udah tua. Oke, lanjut pertanyaan ke-8. Itu dari Seli Vidyastuti. Kram, menurut kamu single kelamaan bagus nggak buat hati? Sewaktu kamu single tuh lama, tapi selama kamu single itu kamu galau mulu, terus melakukan hal-hal yang apa gitu itu ya nggak bagus. Tapi kalau misalnya kamu saat single, walaupun lama gitu single, ikut-ikut kegiatan positif seperti ikut kegiatan Karang Taruna, terus membantu korban-korban banjir, berkunjung ke panti asuhan misalkan, atau enggak ikut membantu pembangunan masjid di kampung, itu positif. Jadi sebenarnya single kelamaan bagus nggak buat hati itu balik lagi kamunya, tergantung gimana kamu menyikapinya. Sally. Pertanyaan ke-9 adalah dari Puspa Iras Andani, pakai H, Andani. Kram, gue lihat lo nggak punya haters ya. Wow. Haters itu adalah fans yang tertunda sebenarnya, atau enggak fans yang sudah bosan jadi fans. Akhirnya dia milih menjadi haters. Dan kalau lu bilang gue nggak punya haters, ya gue emang nggak punya haters. Selama lu dalam keseharian lu baik ngelakuin hal-hal yang nggak aneh-aneh gitu ya, lu pasti nggak bakal ada yang benci sama lu. Lu nggak bakal punya haters. Punya haters emang siapa? Emang gue Agnes Monica punya haters. Pertanyaan terakhir dari Nur W Lailas Sari. Kram, gimana sih ciri-ciri respon cowok yang ada rasa ke kita? Nah ini gampang sih sebenarnya. Kalau kamu pengen tahu cowok tuh suka sama kamu tuh cuma lihat dari responnya aja. Respon dari cara dia balas chat kamu misalkan. Justru kadang dia lebih agresif nanya kamu lagi apa, lagi di mana, sama siapa, semalam berbuat apa. Ketika kalian ngobrol, kalian gak kehabisan tema pembicaraan. Jadi ada terus, tema pembicaraan itu ada terus. Dan obrolan juga gak bosen. Semoga jawaban-jawaban dari gua bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.